Halo motovlovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi di video ini saya rencananya mau melakukan flashing radiator untuk mobil Hyundai Trajet ini. Ya, sekaligus saya mau mengganti ngecek apakah ada termostat di housingnya, apakah masih ada. Tapi kalau menurut saya setelah saya pakai kayaknya sih nggak ada, soalnya temperaturnya tuh selalu di bawah dan baru naik ketika sudah jalan jauh banget. Nah, itu tanda-tanda biasanya mobil tuh termostatnya dilepas. Ya, oke, sebelum melakukan penggantian untuk termostatnya ya, kita lakukan flashing dulu. Jadi saya membeli satu buah cairan flash ya, cooling system cleaner, mereknya Preston ya. Caranya ya mungkin banyak lah di video-video YouTube ya untuk melakukan flashing. Saya juga mencontoh salah satu cara yang ada di video, dan juga di sini juga udah ada caranya kok. Jadi pertama kita kalau di sini Hyundai Trajet tuh bukan ini sekaligus penampungan sekaligus tempat pengisian ya. Jadi ini beda banget dengan mobil Jepang pada umumnya. Mobil Jepang itu biasanya radiatornya tutupnya langsung di atas radiatornya. Ini sementara untuk Trajet, nggak tahu Hyundai yang lain kayak apa, tapi yang berarti Hyundai ya. Hyundai Trajet tuh ada di sini. Ya, jadi nanti dikurangi dulu airnya sedikit ya. Ini drainnya tuh udah di bawah radiatornya, karena dia agak besar ya, nggak bisa pakai obeng minus atau obeng plus, kita pakai ring baut terserah lah, pokoknya sebesar ini untuk membuka penutupnya itu ya di bagian bawah. Nah, oleh karena itu kita buang dulu sedikit airnya. Ini kan sekitar 600 ml. Nanti kita masukin cleanernya di reservoir sekaligus pengisiannya di sini ya. Kita isi, terus kita running mesinnya. Di sini sih suruh 10 menit ya cleaning biasa. Kalau yang heavy duty cleaning itu 3 sampai 6 jam. Wih, ini mah udah sampai asik ini 6 jam. Ya udahlah, kita pakai yang 10 menit aja. Kalau saya lihat dari kondisi air di dalam tampungan ini itu nggak terlalu kotor ya, kayaknya sini belum lama dibersihkan, tapi memang ini kan pakai air biasa. Rencananya saya mau ganti juga pakai coolant. Jadi kan kita flashing dulu tuh, baru kita pasang lagi termostatnya. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Oke, kita lanjut aja ya. Kita drain dulu sedikit di bagian bawah ini. Ya oke, sudah di drain sekitar ya kurang lebih hampir seukuran ini ya, 600 ml. Tapi tadi saya buang airnya di air biasa dan kondisinya sih belum kotor ya, kalau saya lihat dia masih bersih ya. Cuman tetap kita coba lakukan flashing supaya tetap kerak-keraknya itu bisa hilang ya ke bawah. Kita masukkan dulu cairannya, warnanya itu putih. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya sekitar ya sambil dipanasin supaya air cleanernya nih bersirkulasi ke dalam radiator dan juga ke dalam water jacket di dalam mesin. Baru kita setelah itu kuras lagi, kita buang airnya, terus kita ganti. Oke, sekarang kita nyalain dulu mesinnya ya. Iya, mesin sudah nyala. Kita tunggu sekitar 10 menit ya. Setelah itu baru kita lakukan pengurasan kembali airnya yang tadi dalam radiator yang sudah diisi dengan cairan ini. Kemudian baru kita lakukan penggantian termostat, baru kita ganti dengan air coolant ya. Oh ya, jangan lupa waktu dinyalain mesin ya, itu heater kita buka supaya clearnya masuk ke jalur heater juga yang ada di dalam kabin. Nah, itu kan juga biasanya ada kerak-keraknya tuh. Jadi supaya kerak di dalam kabin juga hilang, heaternya dibuka full, AC-nya dinyalakan, tapi nggak usah kompresor, nggak usah hidup, nggak apa-apa. Yang penting dia cairannya masuk ke dalam saluran heaternya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, jadi ini mesin sudah dimatikan, sudah ditunggu dingin, dan sepertinya sudah bisa nih radiatornya kita drain tuh, udah nggak ada uapnya ya. Sekarang kita coba
drain radiatornya dari bagian bawah ya. Pokoknya ini kita siapkan tampungan supaya airnya nggak keberantakan kemana-mana. Kita buka. Oke, kita lihat dulu di bagian sini mana nih. Nah, oke. Ini penutup drainnya ya, warnanya hijau. Jadi teman-teman kalau mau lihat di bagian mana, pokoknya cari aja yang modelnya seperti ini. Ini ada plusnya, terus adanya di bagian bawah. Nah, sekarang sedang proses pengeluaran cairan. Setelah ini sambil kita semprot nih teman-teman nih. Ini dari reservoir, kita semprot air supaya dia keluar semua nih ya. Oke, kita pakai selang. Saatnya kita buka rumah termostatnya. Sebelumnya kita lepas dulu selang selang radiatornya ya. Ups, terlepas dulu ya, sudah terlepas. Nah, ini wow, coba nah oke, ini sudah terbuka rumah termostatnya dan ini hasilnya. Lihat ada sedikit kuning-kuning ya. Nanti kita cuci dulu deh nih. Nanti kita semprot dulu dari situ supaya keluar air dari rumah termostat itu. Ini kan hasil dari tadi nih yang flashing tadi. Jadi masih ada kerak-kerak di situ. Nanti di sini juga disemprot juga ya. Oke, sekarang kita lakukan penyemprotan dulu. Oke, sekarang saatnya kita pasang termostat ya. Kita pasang termostatnya. Termostatnya untuk Trazet. Nah, alhamdulillah posisinya, maksudnya rumah termostatnya masih bagus, masih presisi ketika dipasang seperti ini. Tinggal kita lem bagian luarnya, kemudian kita pasang penutupnya. Oke, kita lem sedikit dulu ya di bagian dalamnya. Kita pasang. Ya, setelah kita pasang, ini tadi dibersihkan dulu ya. Kalau bisa diamplas dulu di bagian sininya nih supaya dia rata lagi, baru kita pasang. Nah, kita kasih lemnya lem ini nih ya, lem high temp silikon. Kasih sekarang semuanya. Oke, kalau sudah rata seperti ini, tahap terakhir baru kita pasang. Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sambil kita kencangkan. Oke, dirasakan aja ya, jadi nggak terlalu kencang banget dan juga jangan sampai kendor. Oke, sekarang saya cukup itu. Nah, sekarang kita pasang lagi pipanya, selangnya ya. Sama kita kasih tribon dulu di bagian sini. Kita masukkan ya. Oke. Ya, sudah terpasang, tinggal kita bracket ya. Oke, kita lepas ya. Oke, kita tunggu kering, baru tahap terakhir kita isi air radiatornya pakai air coolant dari situ pastinya ya. Sambil dicek ya, semua sambungannya yang tadi dibuka ini sudah dipasang kembali, reservoirnya, kemudian selang-selang sudah. Kita tunggu kering dulu, baru kita isi airnya. 2000 years later. Ya oke, kalau sudah yakin semuanya terpasang ya, setiap selang-selangnya diperiksa lagi ya. Di bagian bawah ini sudah terpasang semuanya. Terus di bagian drainnya juga sudah dikencangkan lagi. Oke, berarti sudah aman ya. Tahap berikutnya paling akhir yaitu kita isi airnya dengan air coolant. Oke, kita buka. Keras sekali nih. Buka nih. Saya pakai coolant yang enggak terlalu keras ya, artinya secara kandungannya dia konsentratnya itu tidak terlalu keras ya. Jadi menurut saya untuk mobil sumur ini ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian nanti sekitar, kalau mobil ini dipakai rutin ya teman-teman, kalau mau melakukan hal yang sama seperti kayak gini, misalnya mobil pakai rutin, berarti kira-kira 1 atau ya 2 minggu ya, setiap hari sambil dicek, kemudian lakukan pengurasan kembali, karena khawatir ada ya masih kerak-kerak kecil ya, yang sisa-sisa flashing tadi itu masih ikut terbawa, takutnya menyumbat di radiator. Nah, makanya baiknya di drain lagi, kuras lagi, kemudian isi kembali. Nah, ini kan belum masuk semua nih. Kita nyalain dulu mobilnya, kemudian nanti perlahan dia akan turun lagi nih. Setelah termostat terbuka, nanti baru isi kembali ya. Kita nyalain dulu ya. Pokoknya lakukan proses ini sampai benar-benar airnya tidak kurang lagi ya. Ini kita tunggu sampai airnya masuk ke dalam radiator, kemudian masuk ke ruang mesin. Setelah itu baru kita tambah lagi sampai airnya benar-benar cukup ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah prosesnya ya. Ini juga kali pertama saya sebenarnya, cuman yang udah-udah sih semua mobil memang hampir sama. Cuma kemarin saya sempat lihat di beberapa video mengenai Hyundai Trajet, dan saya ikuti langkah-langkahnya yang seperti saya lihat di video itu, dan alhamdulillah sudah selesai dan berhasil menurut saya. Saya lihat gak ada hal-hal yang mencurigakan ya, mudah-mudahan ini aman ya. Jadi saya akan observasi dulu sekitar beberapa waktu ya, nanti mungkin 1 atau 2 minggu ke depan saya coba kuras lagi, saya lihat airnya apakah ada perubahan warna, karena coolantnya kan warna hijau. Kalau seandainya kembali menjadi keruh, lebih baik diganti lagi
ya, mungkin 1 atau 2 kali tergantung kondisinya. Kalau memang sekali kemudian yang keduanya sudah bening, ya udah, saya rasa cukup itu ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya, buat teman-teman kalau mau ganti air biasa ke coolant ya memang harus ada beberapa tahapan dulu sebelum benar-benar diganti ke coolant. Flushing dulu atau korok dulu radiatornya, kemudian lakukan pengurasan ya seperti itu yang tadi teman-teman bisa lihat. Setelah itu baru pastikan semuanya bersih, tidak ada kebocoran, tidak ada korosi-korosi yang mungkin bisa menyebabkan nanti bermasalah ya ke depannya. Baru bisa teman-teman tambahkan atau isi coolant di mobil teman-teman semuanya. Ini berlaku buat semua mobil. Oke teman-teman, kurang lebih itu video untuk hari ini. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.